Ya, Hmm. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Wulan, sehat. Ibu Wulan gimana kabarnya? Alhamdulillah Bunda sehat. Terima kasih Bunda sudah menyempatkan waktunya ya buat buat saya nih malam-malam nih ingin wawancara Iya, sama Bunda ya sama-sama. Bun. Iya, Iya, semangat Ah, terus PPG-nya ya. iya Insya Allah. Bunda silakan memperkenalkan diri dulu deh Bunda ya. Hmm, Kenalkan diri ya. Ah, Oke, ah, biar tahu nih baik. Bunda siapa nih gitu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okvidayani, biasa dipanggil Vida. Sehari-hari saya adalah dosen di Prodi Sastra Inggris STBA Cipto Hadi Pranoto di Bekasi. Nah, selain menjadi dosen, saya juga sekarang mempunyai amanat menjadi fasilitator sekolah penggerak yang direkrut oleh Kemendikbudristek. Jadi saya adalah fasilitator dari akademisi seperti itu Bu Bulan. Iya. Nah, jadi kita Ah, bertemu di sekolah penggerak ya Bu Bulan. iya betul. Alhamdulillah banget nih. Apa Alhamdulillah ya. namanya, saya punya pakar nih ibaratnya ya Bun ya, karena memang saya suruh cari pakar, saya bingung nih Bun siapa kan saya. Oh iya ingat, Begitu ya. Ibu nih kayak yang sudah Sama-sama pengalamannya belajar Bu sangat Bulan. banyak. Makanya saya udah deh langsung Bu Fida aja gitu. Baik, Ah, sama-sama belajar ya Bu. ya Insya Allah. Ah, yang pertama ingin saya tanyakan Bun sebenarnya tentang permasalahan di kelas. Tentang Mm-mm. minat belajar siswa, minat membaca siswa yang masih rendah gitu Bun. Kira-kira kalau Betul, menurut ya. pengalaman Bunda tuh apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya minat siswa dalam membaca itu masih rendah gitu Bun? Mm-mm. Minat membaca siswa yang masih rendah. Nah, memang ini sudah jadi masalah di Indonesia ya, Bu. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah fokus untuk meningkatkan literasi, baik literasi numerasi, baik di bagian literasi atau numerasinya. Ini kenapa ya? Video saya berubah-ubah ya, Iya, sinyal kali ya. iya kali. Nah, baik. Jadi eh, kenapa ya Bu ya? Kenapa masih rendah gitu ya Bu? Iya betul Bun. Ya, jadi memang satu kenapa masih rendah budaya Bu? Budaya membaca itu memang belum menjadi apa namanya belum mengakar ya, belum menjadi budaya ya kebiasaan membaca itu di Indonesia sendiri. Jadi memang lebih dari karena latar belakang siswa ya, kecuali siswa-siswa yang mempunyai orang tua yang sudah mempunyai informasi lebih akan pentingnya literasi ini. Pasti siswanya juga anak-anaknya sudah didorong minatnya untuk membaca, begitu kan ya Bu ya. Iya, iya. Tapi karena sebagian besar budaya di kita ini budaya positifnya belum mengakar untuk kegiatan membaca, jadi memang rata-rata kegiatan literasi itu belum menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Dan juga mungkin kegiatan membaca itu tidak dibungkus dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di sekolah, sehingga ini khususnya di sekolah ya, sehingga ini tidak menjadi motivasi atau belum memotivasi siswa untuk lebih banyak membaca. Mungkin seperti itu Bu Wulan Iya Bun. Memang permasalahannya. benar sih Bun, memang memang kendalanya Hmm, seperti itu betul. Kalau ya, misalnya sekarang kan Bun ya kita di kurikulum Merdeka tuh kan banyak, ayo belajar berdiferensiasi gitu ya Bun ya. Tapi ya kan ternyata betul, implementasinya di sekolah itu kan masih sangat rendah, Bun. Nah, kira-kira betul. menurut Ya. Bunda nih, mungkin ya Hmm. dari guru-guru yang Bunda apa namanya bimbing gitu,
pasti ada keluhan seperti apa gitu, kesulitan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Oh, sekarang yang berdiferensiasinya ya. Iya, Bu. Bulan di bulan saya nggak apa-apa kan ya sinyalnya ya? Bagus Iya, ya? masih itu ganti-ganti. Ganti-ganti ya, iya makanya nih. Kenapa ya? Zoom-nya kali ya? Baik. Dah. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah metode baru, Bu. Metode baru di mana sesuatu yang baru itu kan membuat kadang ada orang yang tidak bisa menerima mindset ya, mindset, lebih ke mindset sih. Jadi guru-guru itu biasanya nggak hanya guru ya, tapi manusiawi lah menurut saya. Setiap orang itu menerima sesuatu yang baru itu kan mesti membaca, mempelajari gitu ya, dan merasa sesuatu yang baru ini susah atau tidak gitu. Ketika belum melakukannya itu akan terasa berat memang gitu ya, belum terbiasa karena belum terbiasa. Jadi bisa karena biasa, sayang karena kenal kan begitu ya Bu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi memang metode baru yang mungkin bagi guru-guru yang seumuran kita atau seumuran Bulan dulu waktu kuliah belum pernah diajarin nih pembelajaran metode ini gitu kan. Nah, jadi sudah terbiasa dengan comfort zone, zona nyaman, itu biasanya memang agak susah. Ini juga bisa ke saya juga ya. Jadi biasanya karena sudah terbiasa dengan comfort zone itu, zona nyaman kita sudah tahu metode kita di mana, tiba-tiba kita harus belajar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Makanya memang agak terasa berat bagi guru-guru ya. Padahal ketika kita mengenalnya, mempelajarinya, bahkan menerapkannya, itu menjadi lebih enjoy gitu ya, lebih gampang gitu ya Bulan ya. Bulan sendiri juga kan udah pernah coba ya. Udah pernah coba. Ya, kendalanya seperti itu Bu, karena ini sesuatu yang baru, metode yang baru, kita harus lebih banyak baca, lebih banyak explore, lebih banyak Bu? Uji coba ya. Namanya kalau metode itu kalau diterapin di kelas, kalau menurut saya itu kayak ini, Bu, kayak kita uji coba gitu. Kayak kita di laboratorium, kita nguji coba nih, ini metodenya benar nggak nih buat murid-murid kita gitu kan ya Bu? Iya. Nah, kalau saya pribadi, karena saya orangnya senang menguji coba metode, jadi ya saya senang menguji coba metode di kelas. Jadi saya sih menjadi tertantang gitu ya Bu, tertantang kalau saya gitu. Sampai saya dapat gitu kliknya. Oh ini temennya Bulan ya, sudah join. Sudah mulai bergabung nih Bu. Salam kenal Ibu. Teman kuliah bareng ini Bu. Sekarang PPG bareng. Assalamualaikum Ibu. Oh, kuliah bareng ke PPG bareng. Wah. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Nur ya, panggilnya apa nih? Saya Syari. Iya, saya Ria Ibu. Oh Ria. Iya. Panggilannya Ria. Gabung ya Bu. Boleh. Ini kenapa zoomnya begini? Ibu Ria ini dari Iya Ibu. Dinas di mana Bu? Saya di SDN Bintara 7 Ibu. Oh iya dekat lah ya. Dekat kok Bun. Nah silakan Deket, nih Ibu. Bu Ria mungkin mau kasih ada yang ingin ditanyakan sama Bu Fida, silakan. Iya, maaf ya Bu baru gabung. Malu ada anak-anak repot. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya Gimana, Ibu, Bu? perkenalkan saya Ria. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Ujuk-ujuk nanya ini saya. Kalau bisa saya jawab ya. Enggak sih Bu, cuma mau sharing aja masalah kesulitan belajar anak-anak tuh di matematika kan masih suka ini ya Bu, pemahaman soal itu masih ada yang kurang gitu. Jadi kalau ngebaca soal cerita itu masih bingung ini
pertanyaan ini ditambah apa dikurang ya, dikali atau dibagi ya gitu. Saya mau tanya kenapa ya Bu anak-anak tuh kayak gitu gitu. Apa dari pemahaman pembacanya atau dari memang kurang pemahaman dari matematikanya atau bagaimana gitu Bu? Menurut Ibu bagaimana? Sip. Nah, itu Bu, ini nyambung ke bulan tadi tuh pembelajaran berdiferensiasi ya. Makanya metode yang sekarang di kurikulum Merdeka itu menurut saya sih metode bagus tuh Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Di mana sebelum mengajar memang kita mengadakan asesmen diagnostik dulu nih supaya tahu seberapa siap sih siswa kita di kelas gitu ya. Yang mana yang sudah siap, yang mana yang belum siap begitu. Nah, kesiapannya tuh sejauh mana sih gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya, itu kan kita bisa lakukan melalui asesmen diagnostik gitu ya bulan ya. Jadi sebelum mulai atau sebelum kita mengajar, kita pastikan sudah punya data. Kalau di pembelajaran diferensiasi kan begitu. Pastikan kita sudah punya data tentang masing-masing dari siswa kita. Nah, masing-masing dari siswa kita, sampai mana ready-nya, sampai mana siapnya. Dan ketika mereka sudah kita tahu sampai mana mereka ready-nya, berikan materi yang sesuai dengan capaian mereka. Capaian mereka. Kadang-kadang memang kalau kita kasih materi, kok anak ini nggak bisa ya, gitu ya. Mungkin karena dia belum ready, Bu. Belum siap untuk itu, gitu ya. Jadi memang kita harus kasih lihat lagi. Jadi sekarang di pembelajaran berdiferensiasi itu, kita tidak melihat anak itu sama. Semua siswa kita itu tidak sama, gitu ya. Semua siswa kita itu unik, gitu metodenya tuh memang. Maka perlu asesmen diagnostik sebelumnya, gitu. Kita lihat dulu, bisa diambil dari nilai-nilai sebelumnya, bisa diambil dari wawancara, banyak sekali metode asesmen diagnostik ya. Bisa ngobrol sama orang tua gitu ya supaya ibu tahu, lalu bisa pakai pretest kalau ibu mau, atau pertanyaan-pertanyaan sebelum pembelajaran sehingga ibu tahu ready-nya di mana nih. Jadi bisa jadi anak-anak tidak memahami materi atau apa tadi soal-soal matematika ya Bu ya, karena memang dia belum ready gitu. Karena dia belum terbiasa, belum ready. Jadinya kalau ibu memakai pembelajaran diferensiasi itu akan masuk ke setiap anak itu ya, beda-beda. Misalnya anak yang belum mengerti tentang perbedaan kata menambah dan mengurang gitu kan ya Bu ya. Mungkin ibu bisa fokus dikasih materi yang lebih tidak sama dengan anak yang sudah paham konsep menjumlah dan mengurang gitu ya. Bahasanya, pemilihan katanya mungkin lebih sederhana si anak ini. Bu, berarti kalau misalnya kelas 2 tapi dia masih seperti di kelas 1 memakai bahasa ya nggak apa-apa gitu kan. Karena di kurikulum Merdeka ini kan satu fase. Kita bicara fase ya Bu ya. Fase. Berarti fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Gitu, kelas 1 dan di kelas 2. Jadi kalau di konsep di kelas 2 dia belum paham, masih perlu lagi kita perdalam konsep kelas 1-nya, nggak apa-apa Bu. Silakan saja gitu ya. Diperdalam terus sampai dia bisa. Jadi memang kalau di pembelajaran diferensiasi, Ibu harus siap-siap lebih banyak senjata. Senjata ya, materinya gitu. Gitu Bu Syarifah, mudah-mudahan membantu ya. Iya Ibu, alhamdulillah sangat membantu Ibu penjelasannya. Satu lagi deh Bun, kan biasanya kita di sekolah itu anak-anak itu tidak hanya untuk diajarkan di sekolah dengan guru, tapi kan harus ada peran orang tua. Sementara tuh kita kadang sering kesulitan gitu Bun untuk mengkomunikasikan gitu tentang hasil belajar siswa. Orang tua itu bagaimana sih Bun supaya orang tua tuh ya penyebabnya itu apa sih, orang tua tuh susah banget gitu kadang dihubunginnya gitu tentang hasil belajar anak tuh kadang kita melaporkannya saja tuh kesulitan untuk komunikasi gitu Bun. Sering ya Bu begitu ya ketemu orang tua yang susah komunikasi ya.
Sering banget Ibu. Sering banget ya. Iya, ada juga orang tua yang sangat perhatian banget ya. Ada juga Iya. yang benar-benar dilepas gitu Cuek. ya. Nah, ada yang cuek atau memang karena waktu ya, karena Kerja waktu. biasanya Bu. Ya, karena kerja jadi tidak bisa melihat gitu ya. Nah, memang Bu itu salah satu kendala bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua ya Bu ya. Berarti yang perlu diperhatikan yang mana? Kadang-kadang yang perlu diperhatikan memang orang tua yang late respon sih kalau kata saya mah. Responnya telat ya. Responnya telat gitu. Tapi pasti merespon lah, setiap orang tua pasti merespon ya Bu. Tapi telat aja gitu kan ya. Kadang-kadang ada mungkin kalau saya sebagai orang tua, saya orang tua yang nggak terlalu cerewet tentang akademik anak di sekolah. Karena saya salah satu orang tua yang menganggap akademik itu bukan satu-satunya anak saya pinter gitu loh Bu ya. Jadi anak saya mau jelek mau enggak, yang penting saya prosesnya dia belajarnya bagaimana gitu kan, bukan akademik yang saya lihat. Jadi mungkin kalau dibilang saya yang late respon, saya late respon bulan sama sama itu ya, sama guru-guru gitu ya. Kalau kalau orang tua kasih ini kasih itu gitu, saya late respon. Atau kalau misalnya orang tua share PR, kalau saya lihat PR itu udah di-share di anak saya dan anak saya sudah tahu, ya sudah saya nggak akan tanya-tanya lagi sedetail-detailnya gitu ya. Nah, tapi ya itu kalau memang orang tuanya seperti saya, berarti kan orang tuanya seperti saya ya. Jadi pastikan saja Bu, memang lebih lebih begini, kan Ibu nanti biasanya ketemu orang tua pas lagi rapot ya Bu, offline ya? Nah, itu lebih banyak digali di situ, Bu. Seringnya itu Bun, beberapa bulan sekali itu jarang sekali kita ketemu kan. Iya, jadi kalau menurut saya di pertemuan itu Ibu manfaatkan waktu untuk menggali ini orang tuanya tipe macam apa nih, gitu. Apakah dia tipe yang apa namanya, kan ada tipe orang tua yang melindungi, protektif ya kita bilang ya. Bahkan ada yang overprotective. Ada orang tua yang merasa nilai akademik itu bukan segalanya, sama seperti saya. Saya kalau lihat anak saya udah di atas KKM ya udah, saya bilang gitu. Gitu. Ya. Jadi saya tuh kalau kalau bagi rapot saya tanyanya gini aja, anak saya gimana Bu di sekolah, sopan, ada masalah gitu. Tapi bukan nilainya di atas KKM, oh alhamdulillah Bu. Bunda ini kemarin waktu itu ada, Bunda ini anak Bunda turun ke ranking 10 katanya. Iya nggak apa-apa Bu, yang penting di atas KKM. Karena saya tahu dia waktu itu lagi senang ikut lomba-lomba gitu bulan, lomba pramuka dan apa gitu ya. Itu anak saya nomor 2 itu benar-benar dia lebih pintar ke kinestetik, artinya dia lebih senang lomba. Prestasinya bukan non akademik gitu. Jadi saya tahu itu. Jadi jadi bulan mungkin bisa menggali tipe orang tuanya seperti apa. Kalau tipe orang tuanya seperti itu ya berarti kan dia sudah bisa menerima apapun nilai akademik anaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tipe cuek yang artinya dia juga udah sibuk saya mau itu ya, yang penting anak saya sekolah gitu ya, bukan yang seperti itu. Nah, itu Ibu gali, lalu Ibu apa namanya agak cerewet sedikit, misalnya Ibu sering japri gitu ya, Ibu sering japri dan memang larinya yang penting kan kita sudah berusaha ya bulan Bu Ria ya. Penting kita sudah berusaha, kita sudah berkomunikasi dengan dia, kalau misalnya ibunya nggak kena, ke bapaknya kalau bisa, gitu, ya kan, ke bapaknya, ke kedua orang tua gitu ya. Kalau dua-duanya nggak kena juga ya kita udah berusaha gitu ya bulan ya, gitu. Yang penting kita sudah berusaha menginformasikannya, gitu Bu. Jadi digalinya pas itu Bu, pas ketemu offline, gitu. Iya, kadang kan dari maksudnya pendidikan dia juga yang kurang mungkin ya Bun ya. Kadang dia nggak bisa Mungkin, membimbingnya ya. juga, jadi nggak tahu lagi mau Nah, gimana gitu. Udah pasrah betul. gitu Bun kalau Nah, bicara gitu ya, kan. Bu, saya mah udah ya pasrah kalau gitu aja udah. Nah, ada orang tua yang seperti itu ya Bu ya. Ada orang tua yang seperti itu, ada orang tua yang sudah pasrah. Tapi tetap kalau menurut saya buat orang tua yang kayak gitu, tetap kewajiban kita menginformasikan kan.
Iya, tetap kewajiban kita memberitahukan walaupun mereka milih untuk tidak. Tapi insya Allah sih kalau saya ya jadi orang tua secuek-cueknya saya masih tetap melihat kok, apalagi dari guru anak saya ya, gitu ya. Tetap. Yang penting ibu tetap aja menginformasikan Bu, jangan berhenti. Itu iya, Bu. Bulan. Baik, Bun. Ayo Bu Ria, ada lagi nggak nih yang mau Ya ditanyain? Bu Ria. Ya. Telat gabung. Takutnya udah ada yang ditanyain juga sama Bulan. Tadi Bu Nanti lihat Bulan kita nanya kapan aja. pembelajaran diferensiasi sih, sama apa Bu tadi Minat literasi ya. belajar, minat membaca. Oh, minat membaca udah ya. Masih rendah. Ya, karena masih Tadi rendah ya Bu. matematika udah, berarti Bu Ria udahlah, numerasi udahlah. Matematika udah ya. Ya, Jadi sama menurut Bu Bulan miskonsepsi Bu. juga ya. Kita kan sering ya di kelas itu kadang sering miskonsepsi itu ya Bu. Miskonsepsi. Betul. Nah, kira-kira apa sih Bu penyebabnya apa? Maksudnya selain dari guru, dari pihak siswa juga kira-kira kenapa ya terjadi miskonsepsi gitu dalam pembelajaran? Miskonsepsi kayak gimana tuh Bu? Yang kayak tadi Bu Ria? Ya, bisa dari matematika, bisa juga konsep-konsep IPA seperti itu kan kadang kita kasih taunya apa gitu, tapi anak-anak punya pemahaman sendiri yang kadang loh, kok kamu ke sana gitu arahnya gitu. Kadang kita baru tahu tuh, oh ternyata yang saya ajarin itu nangkepnya beda ya gitu anak-anak tuh. Iya, iya, iya. Iya, memang ya itu kalau mau dikulik lebih jauh lagi kenapa ada miskonsepsi ya ke anak-anak itu bisa jadi karena gaya belajarnya mereka kan. Gaya belajarnya Bu. Gaya belajar audio, visual atau kinestetiknya itu kan, profil belajarnya. Jadi kalau kita misalnya anak-anak audio itu kalau lihat visual pasti bisa jadi dia miskonsepsi karena dia lebih fokus di audio kan gitu Bu. Ini larinya ke pembelajaran diferensiasi lagi nanti nih ya supaya nggak miskonsepsi gitu. Nah biasanya anak-anak visual akan lebih kena konsepnya kalau diterangkan lewat gambar gitu kan Ibu, dibanding kita menerangkan. Nah, anak-anak kinestetik akan lebih dapat konsepnya kalau dia melakukannya, percobaannya, dibanding kita omongin. Nah, begitu. Jadi memang ini pentingnya pembelajaran diferensiasi tadi, bagaimana kita memberikan 3 cara belajar itu ke siswa gitu, agar semua dapat konsepnya. Gitu. Jadi kadang-kadang konsep belajar ya kayak Bulan deh atau Bu Ria dulu waktu zaman sekolah. Senengnya tuh kalau ngafalin bagaimana caranya? Kan gitu ya. Dibikin lagu gitu ya Bu ya Nah, kayaknya, atau kalau Bu Ria tuh. singkatan gitu ya. Dulu kalau ngafalin mau ujian tuh Bu, senengnya gimana? Kalau saya senengnya bikin note kecil-kecil, bikin gambar. Kalau saya. Kalau Bulan sama Bu Ria gimana? Kalau dulu. Kalau Saya saya kalau sih belum nulis benar-benar belum cuma ngafal. dari hafalan aja Bun, tapi cuma Nah, saya harus gitu ya, menghafalnya Bu. dengan keadaan rileks. oh keadaan rileks. Jadi Bulan pakai ini. Ngomong ya Bu ya, ngomong. Ya dibaca Ngomong. juga, tapi biasanya sambil dengerin lagu gitu Bun. Tapi buku saya Nah, baca iya. Lebih terus. masuk sebenarnya sambil dengerin lagu ya kayaknya. Nah, tuh sambil Sambil dengerin baca lagu. sambil dengerin lagu gitu. Berarti Bulan sama Bu Ria nih kayaknya gaya belajarnya sama nih. Maksudnya diomongin gitu ya Bu ya. Ngafalinnya diomongin, misalnya belajar pengertian fotosintesis adalah bla 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 gitu, diomongin lagi ya Bu ya. Kalau Kalau waktu ngafal dulu. biar kayak pas tes kemarin P3K gitu ya Bu, saya sebenarnya lebih seneng lewat YouTube gitu. Jadi sambil buka buku, sambil dengerin dari YouTube juga gitu. Kayaknya kalau kayak gitu lebih masuk, Bu. Betul Bu, betul. Berarti gitu ya. Berarti Ibu bisa audio dan visual, gabungan audio dan visual gitu. Coba deh Ibu perhatikan anak-anak Ibu di rumah. Kalau anak saya, misalnya ya, saya bandingin ke anak saya. Anak saya yang pertama itu Bu, itu kayak saya. Jadi dia
nggak banyak omong. Jadi kalau saya tekan dia pakai ngomong, misalnya kan ada yang wawancara gitu ya, ayo nak, saya bantu dia ngafalin, dia nggak bisa Bu, gitu. Tapi dia kalau saya kasih soal, kasih ini dia bisa gitu. Dengan dia kasih soal. Nah, kalau berarti dia visual. Sampai sekarang juga anak saya senangnya di laptop aja, gitu kan, ngutak-ngutik gitu. Sampai sekarang dia juga kuliahnya ngedesain, karena dia visualnya kuat. Udah saya kuatin gitu ya. Nah, kalau yang anak saya nomor 2 tuh kayak Bulan tuh, maunya rileks. Kalau ngafalin tes nggak boleh ada orang, gitu ya. Nggak boleh kita tuh ngobrol. Kalau kita ngobrol sedikit di deket dia yang lagi ngafalin, dia bilang, "Berisik, aku mau semua diem," gitu ya. Karena dia pakai audio gitu, jadi dia nggak mau, gampang ke-distract tuh pendengarannya, gitu. Gampang ke-distract. Nah, kebetulan saya punya anak 3, tiga-tiganya gaya belajarnya beda, Bu. Nah, anak saya nomor 3 itu kinestetiknya. Jadi kalau kata gurunya di kelas, itu dia itu kalau nggak bergerak bukan berarti dia sakit. Memang saya bilang, anak saya ini kalau nggak bergerak dia sakit berarti. Jadi anak saya yang ketiga ini, dia kalau disuruh role play, diajak drama, dikasih game, dikasih itu dia langsung konsepnya dia dapat. Dia dapat. Dia waktu itu diajakin main drama Malin Kundang sama gurunya. Jadi apanya, Bu? Dia cowok, Bu. Jadi ibu tirinya. Dan dia fine. dia seneng konsep ibu tiri dia dapat gitu. Jadi saya bilang, oh iya anak saya kinestetik Bu, mohon maaf ya kalau misalnya nulisnya agak jelek, saya bilang gitu. Atau kalau diajarin pendengarannya agak kemana gitu, lebih banyak itunya. Saya bilang gitu sama ibu gurunya, iya Bu gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kinestetik itu yang dicap bandel di kelas kan. Padahal sebenarnya dia nggak bandel Bu gitu, sambil jalan-jalan juga sebenarnya dia dapat gitu ya konsepnya. Nah itu Bu yang bikin miskonsepsi kadang-kadang. Karena memang anak-anak anak-anak kinestetik kalau ibu kasih ceramah aja pasti nggak bisa Bu. Ibu ngajarin nih panjang lebar gitu, tapi dia nggak dikasih sesuatu yang dia praktekin, pasti miskonsepsi gitu. Dapat sih, cuman nggak sedapat konsepnya anak-anak visual atau audio, ya kan Bu? Gitu ya. Betul. Nah, betul ya, gitu. Yang enak sih emang anak-anak audio tuh, cuma dengerin kalau dulu ya, cuma dengerin dosennya aja. Kayak saya punya teman Bu, tuh kok bisa ya, kapan dia belajar, nyatet nggak pernah, ini nggak pernah. Dia bilang, saya kan belajarnya ngedengerin dosen, saya langsung hafal katanya gitu ya. Karena dia audio, dia anak audio. Kadang-kadang kita bingung juga sama anak-anak yang kayak gitu ya Bu. Ada anak-anak audio yang audionya kuat Bu, lebih dari visual. Tapi kalau biasanya kan audio sama visual tuh jadi satu tuh ya, agak sama tuh. Kayak Bu Ria tuh senangnya dari YouTube. YouTube itu bisa visual, bisa audio gitu ya. Bisa audio sama visual. Kalau saya lebih cenderung mencatat, nulis, membuat mind mapping. Saya lebih senang gitu. Jadi saya kalau ngafalin sesuatu itu mendingan pakai mind mapping. Pakai mind mapping, pakai bagan, saya bikin sendiri. Saya hafal deh. Gitu. Karena saya lebih ke visual. Jadi miskonsepsi, makanya ini lanjutnya ke pembelajaran diferensiasi ya Bulan ya. Bu Ria mungkin kalau di sekolah penggerak, Bu Ria belajar ini Bu. Nanti guru penggerak juga mudah-mudahan belajar ini ya, pembelajaran diferensiasi ya. Di mana kita itu memang guru-guru itu memang sudah dianjurkan untuk memakai ini gitu. Walaupun tidak mengelompokkan siswa, satu kali pertemuan diusahakan 3 ini terlayani anak-anak ini. Jadi ibu ngajar sekarang bisa pakai apa Bu? Buku atau bisa pakai gambar untuk anak visual, lalu ceramah untuk anak audio, kemudian mempraktekkan untuk anak kinestetik. Gitu. Nah, konsep ini nanti semuanya dapat konsepnya. Jadi nggak ada yang miskonsepsi, mudah-mudahan ya dengan metode. Begitu Bu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ibu Terima kasih izin banyak satu lagi Bunda. boleh ke Ibu? Iya, gimana Bu Ria?
satu lagi boleh nggak Ibu? Boleh, boleh, boleh. Iya, Boleh ini nggak kan Bapak? jujur aja saya di sekolah di kelas belum menerapkan soal-soal yang berbasis Hots ya. hots ya Bu ya. Mm-mm. Nah, Apa Bu? Ibu tuh bagaimana ya Oh, Bu hots. penyebab? Iya hots, jadi berpikir Oh, kritis hots. gitu anak-anak belum terbiasa. Saya pun masih belum ini ya Bu untuk soal-soal hots gitu. Menurut Ibu penyebabnya apa ya? Penyebab apa nih? Anak-anak belum bisa hots. Belum bisa hots, pembelajaran di kelas tuh belum berbasis hots gitu Bu. Belum berbasis hots. Ibunya yang belum menerapkan hotsnya. Iya, sayanya anak-anak juga belum, ketika saya kasih anak-anak belum terbiasa gitu. Ya itu karena belum ready Bu. Belum ready. Jadi pastikan anak-anak sudah ready Bu. Konsep dasarnya sudah matang sebelum kasih hots. Pastikan itu sudah matang. Biasanya kita kasih hots untuk anak-anak yang ready ya. Untuk anak-anak yang readiness-nya masih belum, maksudnya kan kalau readiness itu konsep dasarnya ya Bu ya. Konsep dasarnya, misalnya konsep dasar perkalian. Konsep dasar perkalian Ibu mau kasih hots yang misalnya perkaliannya itu soal cerita gitu ya, soal cerita yang agak-agak kalau membutuhkan analisa gitu. Nah, kalau konsep dasar perkaliannya belum bisa ya belum itu. Jadi biar pastikan HOTS itu Ibu pakai kalau konsep dasarnya sudah anak-anak tuh sudah kuat gitu. Sudah kuat baru bisa pakai HOTS. Jadi kalau di kurikulum Merdeka sih HOTS itu, jadi kalau di kurikulum Merdeka sekarang kan nggak pakai taksonomi belum Bu? Nggak pakai taksonomi belum Hierarkinya ya? dari belakang ya. Iya, udah nggak ada hierarki Bu. Kalau di kurikulum Merdeka ya, enaknya begitu, alhamdulillah ya. Gitu. Jadi kalau di kurikulum Merdeka tuh konsepnya sekarang memakai apa Bu? Kemarin tuh Bu, itu understanding. Apa sih namanya istilahnya? Memahami. Yang itu bulan. Siswa akan bisa memahami kalau apa. Gitu ya. Teorinya begitu Bu. Jadi urutan paling tingginya itu adalah understanding itu. Understanding, pemahaman, paham. Jadi siswa itu bisa dikatakan paham kalau dia bisa mendeskripsikan. Siswa bisa dikatakan paham kalau dia bisa menjelaskan. Siswa dikatakan paham jika ia bisa menginterpretasikan. Begitu ya Bu ya. Ada berapa saya lupa ya. Six facet of understanding namanya. 6 tahap pemahaman. Jadi HOTS itu kalau di taksonomi Bloom kan ada HOTS di tingkat tertinggi ya Bu Ria ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kita pakai pemahaman itu, teori Six Facet of Understanding. Jadi sebenarnya nggak usah pakai HOTS juga nggak apa-apa. Yang penting dia paham. Ujungnya itu bukan HOTS sekarang, tapi paham. Nah, HOTS itu adalah salah satu tolak ukur bagaimana dia paham. Gitu. Jadi ketika konsep dasar udah bisa, baru kita kasih HOTS-nya itu, high order thinking skill itu. Jangan dikasih HOTS kalau dia belum paham konsep Belum siap ya dasarnya. Bun ya. Belum siap. Ya, kemampuan dasarnya belum siap gitu ya. Jadi kalau sekarang itu di kurikulum Merdeka lebih baik kontennya dalam. Kedalaman konten, bukan keluasan konten yang diutamakan. Jadi diutamakan itu siswa paham dulu. Kalau masih konsep dasar dia paham, itu. Kalau mau konsep dasarnya dia paham, mau dikembangkan, silakan. Kalau nggak mau dikembangkan, yang penting konsep dasarnya. Jadi enak deh Bu, suka-suka Ibu deh. Kalau di kurikulum Merdeka ya bulan ya. Jadi udah ini deh, suka-suka Ibu sesuai dengan karakteristiknya siswa. Gitu. Tapi kalau kebetulan dapat siswa yang pintar-pintar misalnya ya HOTS-nya dimainkan. Jangan dikasih konsep dasar mulu, nanti dia bosen. Aku udah bisa gitu ya. HOTS yang dimainkan lebih banyak gitu kan. Itu Bu Ria.
Oke Ibu, Ya, terima gimana? kasih. Kira-kira bisa Bunda dipahami masih ya? ada yang penasaran? Waktunya udah tinggal 2 Boleh. menit. Udah kayaknya udah deh Mbak. Udah Udah, Bu. cukup. Ya. Ya, nanti Udah disambung cukup. lagi Mudah-mudahan ya Bun kalau ya. nanti. Kalau ada Boleh, lagi boleh, apa yang boleh. ingin ditanyakan kita bisa sambung lagi ya Bun ya. Boleh, iya, Maaf nggak ya Ibu apa-apa. mengganggu ya Bu istirahatnya. Sama-sama, senang berbagi. Saya senang berbagi kok. Insya Allah ya, saya bisa Iya. jawab sebisanya ya. Bukan berarti saya yang pinter loh, bukan. Terima kasih ya Bu atas sharing Ya, ilmunya sama-sama Ibu, Pria. bermanfaat. Terima kasih banyak Bunda. Selamat beristirahat. Segalanya ya. Sehat-sehat Ibu. Terima kasih banyak nih, saya dibantu terus nih sama Bunda nih. Maaf ya ngerepotin terus Bunda. Ya, insya Allah ya. Biar berkah ya semuanya ya. Sukses Amin ya Allah. PPG-nya Bu. Amin. Amin. Sehat-sehat Senang ya saya. Ibu. Iya, sama-sama. Amin. Terima kasih Bulan. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama Bunda. Selamat Ya, beristirahat. ya Ibu. Saya live ya kalau gitu ya. Ya, Ya silakan Ibu. Bunda. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih ya Yo, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.